Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah dari kelas 5D, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Saya di sini akan menjelaskan materi PAI tentang kurban dan akikoh. A. Pengertian kurban. Dari tinjauan bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab qoroba, yang artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban artinya menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban atau berkurban disebut juga udhiyah. Nah, yang selanjutnya ada pula hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad. Orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban tercela dalam pandangan Islam. Ada perbedaan pendapat tentang ketentuan hukum kurban. Menurut Imam Hanafi, menyembelih binatang kurban wajib hukumnya, yang berlaku untuk setiap tahun bagi orang-orang yang bermukmin, tetap pada sebuah tempat tinggal. Sementara itu, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, melaksanakan ibadah kurban hukumnya bukan wajib tetapi sunnah muakkad. Perintah untuk berkurban ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Nah, waktu penyembelihan binatang kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Waktunya setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, selanjutnya ada pula syarat-syarat binatang kurban. Syarat binatang kurban yaitu cukup umur dan tidak cacat. Ketentuan umur binatang kurban yaitu domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ya, kambing biasanya telah berumur 2 tahun atau lebih. Sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun atau lebih. Unta telah berumur 5 tahun atau lebih. Cara membagikan daging kurban ada 3 bagian, yaitu yang pertama, 1/3 dari daging kurban dikembalikan untuk yang berkurban. Terus yang kedua, 1/3 dari daging kurban disedekahkan kepada fakir miskin. Terus yang ketiga, 1/3 dari daging kurban diberikan kepada kerabat atau orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya lagi ada hal-hal yang disunahkan dalam berkurban. Yang pertama, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Terus yang keempat, ketika menyembelih membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya ada pula pengertian akikoh. Berdasarkan tinjauan akikoh berasal dari kata akoa yang artinya memotong atau menyembelih. Sedangkan menurut istilah syara, akikoh adalah penyembelihan seekor kambing pada hari ke-7 lahirnya seorang anak bersamaan dengan hari mencukur rambut anak yang baru lahir dan diberi nama. Hewan yang sah digunakan sebagai akikoh juga sama dengan syarat hewan yang sah sebagai kurban. Demikian pendapat sebagian besar ulama. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hewan akikoh terbatas pada kambing dan domba. Selain kambing dan domba tidak sah sebagai akikoh. Adapun waktu yang disyariatkan untuk menyembelih hewan akikoh adalah hari ke-7 dari kelahiran anak sesuai ketentuan. Namun dalam hal berakikoh, para ulama bervariasi dalam mengemukakan pendapat. Contoh, apabila pada hari ke-7 belum dapat melaksanakannya, maka bisa hari yang ke-14 atau 21 atau 40. Selanjutnya, hukum akikoh. Hukum melaksanakan akikoh adalah sunnah muakkad bagi kedua orang tua yang bertanggung jawab atas anak itu. Tetapi apabila akikoh itu berupa nazar, maka hukumnya menjadi wajib. Daging akikoh nazar harus dibagikan semua atau yang berakikoh dilarang makan dagingnya sedikit pun. Nah, selanjutnya ada pula syarat-syarat binatang akikoh. Binatang akikoh yang diperbolehkan untuk akikoh berbeda dengan ibadah kurban. Binatang untuk akikoh ini yaitu kambing dengan ketentuan bagi anak laki-laki 2 ekor dan bagi anak perempuan 1 ekor.
Ketentuan dan syarat binatang untuk akikoh yaitu harus cukup umur dan terhindar dari cacat, yaitu sakit mata atau buta, sakit-sakitan atau tidak sehat, pincang kakinya, dan terlalu kurus. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikoh sesudah dimasak. Berikut ini adalah hal-hal yang disunahkan dalam akikoh. Yang pertama, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, membaca doa. Yang keempat, disembelih sendiri oleh ayah dari anak yang diakikohkan. Yang kelima, daging akikoh dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga setelah dimasak. Selanjutnya ada pula perbedaan kurban dan akikoh. Kurban dilaksanakan sehubungan dengan hari kurban. Jenis binatang yang digunakan untuk kurban yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang dan 1 ekor unta atau sapi kerbau untuk 7 orang. Dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sehingga 13 Dzulhijjah. Dagingnya dibagikan dalam keadaan masih mentah. Sedangkan akikoh dilaksanakan sehubungan dengan kelahiran seorang anak. Jenis binatang yang digunakan untuk akikoh yaitu kambing atau domba. 1 ekor kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Dilaksanakan pada hari ke-7, 14 atau 21 dari kelahiran anak. Dagingnya dibagikan dalam keadaan setelah dimasak.